Tidak mudah menyerah menjadi sifat Sheila Marsha, terutama jika sudah menyangkut keinginan. Karakter itu melengkapi prinsipnya yang tak enggan dipaksa jika bukan karena kemauannya sendiri. Karena memang ya this is me, aku tipe orang yang memang juga tidak bisa dipaksa gitu. Jadi aku lakukan apa yang aku mau lakukan seperti itu. Jadi tapi kalau aku sudah mau, jalan terus gitu. Terlalu kreatif. Anak saya yang paling kreatif itu Sheila Marsha Joseph. Benar, Sheila Marsha memang memiliki kemauan besar. Tekadnya keras, seperti sifatnya yang menurut sang ibu keras kepala. Tapi ia merasa semua itu karena keinginannya untuk selalu mandiri. Pokoknya aku pengen mandiri aja gitu, dari dulu tuh kayak gitu. Sampai umur berapa mah kayak ke Australia sendiri. 8 tahun, dia umur 8 tahun diajak ke Australia gitu. Terus ada kayak sama sahabat papa gitu, sampai mau gitu. Aneh, nggak tahu gitu, jadi aku pengen Ya, keras kepala, tapi ya buat saya keras kepalanya itu positif ya. Dan hasil karakternya yang keras kepala itu sangat nyata. Sheila mampu memahat karirnya sehingga memiliki nama kemilau di panggung hiburan. Hanya menikmati. Kami sampai-sampai tidak tahu dan tidak mengerti, tidak realize bahwa yang seperti Anda maksudkan terkenal itu. Kami hanya menikmati tahun demi tahun. Bersama popularitasnya, bersama sifatnya yang teguh, Sheila memiliki cara hidup sendiri, termasuk sikapnya yang tak peduli komentar orang ketika ia begitu gandrung pada tato. Ia seolah ketagihan menato tubuhnya. bukan ketagihan ya, tapi kecintaan ya. Ini kan namanya kayak apa ya, ya bisa dibilang kayak subculture. Jadi memang ada orang yang suka tato, suka piercing gitu, dan bukan ketagihan ya, karena memang suka gitu. Dia memang punya studio tato, bekerja sama temennya, dan dia juga memang punya tato kan. Dia punya studio tato, di situ ada piercing juga. Jadi mungkin memang dia itu sebagai modelnya. Lalu bagaimana seorang Sheila Marsha meniti tangga karirnya hingga menjadi artis ternama? Ikuti kisah selanjutnya di sini. Tapi intinya semua dari anggota PPMI merasa happy karena ini adalah kerja kita bersama-sama. Pantengin terus event taktik, di event-event berikutnya gue bakal ngajak lu buat seru-seruan bareng, oke? Tadi kan pas waktu kita masak banyak sekali bahan-bahannya dan itu semua terasa seperti paprika. Saya bisa rasain ada rasa paprikanya dan juga orange-nya, of course. Viewers yang mau mencicipi something different, restoran ini recommended banget buat viewers, dan menu spesial ini recommended banget buat viewers. Kalau ke klub casual atau klub male stylish gitu? Alex stylish. Yang casual kayaknya. I really having a good time there, okay?
Nggak pasti begadang kalau habis lahiran. September 1989. Hari itu, Sheila Marsha Yosef lahir untuk kemudian menulis kisah hidupnya yang penuh goresan. Tempat kelahirannya, Malang, Jawa Timur. Tapi ia melewati kanak-kanak di Jakarta. Memasuki masa remaja, orang tuanya boyongan ke Pulau Dewata, Bali. Nah, tahun 99 kita pindah ke Bali. Dari situ kegiatan mulai menurun, istilahnya ya tidak ada kegiatan seperti yang di Jakarta. Baik itu iklan, itu sama sekali kosong. Nah, dia mulai frustrasi. Soalnya emang aku dari kecil udah modeling school di Jakarta. Dulu aku sekolah di Jakarta, sempat SD, udah gitu aku pindah ke Bali. Which is di Bali tuh aku kangen banget dengan yang namanya modeling segala macam. Dan akhirnya aku ikut iseng-iseng Gadis Sampul tahun 2004. Aku masuk jadi finalis dan di situ aku terpacu lagi untuk masuk ke dunia entertain. Dan aku keterima di sinetron pertama aku di Kota Jatuh Cinta. Membangun mimpi menjadi selebriti sejak kecil, Bali memang tak memberi banyak pengharapan. Maka ia memilih jalan hidup sendiri, meski orang tuanya enggan memberi izin. Usianya masih remaja ketika ia memutuskan kembali ke Jakarta seorang diri. Sampai waktu itu umur 14 tahun dia sodorin saya formulir majalah gadis. Lagi dia apply sendiri. Saya kaget waktu saya terima formulir itu kembali karena tidak ada tanda tangan saya. Ke Jakarta tuh malah tanpa persetujuan orang tua tadinya. Tadi itu benar-benar yang yang ditolak banget karena kan aku pun waktu itu masih umur 15 tahunan gitu kan, cewek pula gitu. Melihat tekad putrinya, Maria Cecilia Yosef tersentuh. Sebagai ibu, ia tak ingin memberi belenggu. Saya panggil untuk kedua kalinya lagi sama papanya. Kamu harus serius, kamu harus komit. Nah, karena dia serius, dia komitmen, dia komit. Akhirnya ya saya sama papanya anterin lagi ke Jakarta. Akhirnya dari situ ya puji Tuhan dia dapat finalis Gadis Sampul. Bekal menjadi finalis Gadis Sampul membuat Sheila semakin yakin dengan pilihan hidupnya menjadi artis. Ia tak peduli
Meski untuk mencuri posisi, di dunia selebriti butuh perjuangan selain kerja keras. Namanya aku sempat yang ngekos segala macam, yang sempat yang ada kendaraan, yang casting sana sini gitu, ya nggak gampang lah untuk mendapatkan satu kerjaan gitu. Misalnya untuk puas, ya yang pasti manusia nggak akan pernah puas dengan apa yang dia dapat, dan itu juga satu ada positifnya juga, which is aku nggak akan stuck di titik ini aja gitu. Aku bisa akan lebih better pada hari ini gitu. Kisah hidup Sheila pun berlanjut. Lalu benarkah karena karakternya yang keras, ia justru terjerumus ke dalam skandal asmara dan narkoba? Dari secangkir kopi, nyatalah mengalir kisah yang tak berakhir. Dikenal sejak ratusan tahun silam, kopi terus menembus batas, ruang, dan waktu. Dan kini, kopi telah berubah wajah menjadi minuman global yang seolah tampil sebagai bahasa universal. Tak ada warga dunia yang tak suka minuman yang telah bermetamorfosa sangat modern. Waktu kalau bagian ngeceng-ngeceng nih, bagian SMA nih, suka madol kan, madol. Maksudnya bolos sekolah nih, pas bolos sekolah ke Lembang, ada deh orang Jakarta pasti tahu Lembang. Itu tuh tempatnya anak-anak bolos. Kalau tempat anak-anak bolos, gue paling terkenal karena udah main sinetron. Jadinya kalau mau kenalan sama cewek itu udah paling cepet. Nggak pasti begadang, aduh kelahiran. Hidup dalam pusaran popularitas, hari-hari Sheila bergelimang cerita asmara. Sejumlah pria pernah mengisi relung hatinya, mulai dari Adi Nugroho, Jupiter Fortissimo, Ricky Harun, hingga Anji. Kisah-kisah itu seperti melengkapi perjalanan hidupnya yang penuh warna. Dari sejumlah nama populer yang sempat mengisi lembar cerita cintanya, hubungan Sheila dengan Roger Danuarta yang ia sebut dijalani dengan serius.
Apalagi kedua orang tua mereka juga sudah memberi tanggapan positif. Ya kita jalanin pasti serius lah, pasti jalanin serius. Mama kemarin telepon gara-gara ngeliat dia bilang kamu sama Roger ya gitu. Saya iya gitu. Saya oh ya udah I'm glad dia bilang kayak gitu. Dia bilang jalanin aja ya gitu and be good katanya suruh Roger jagain kamu. Iya ya udah gitu aja. Sama papa juga waktu itu ngeliat juga kalau aku jalan sama Sheila, terus papa seneng, papa ngedukung. Terus ya suruh jalanin yang bener aja. Kita give and take-nya dapat banget sama ini gitu ya. Hope aku harap nggak ada yang berubah. Aku harap stay gini-gini aja karena aku bahagia banget dengan adanya kita seperti ini. Episode hidup Sheila Marsha yang berhias cinta berubah seketika. (7 Agustus 2008, ia ditangkap polisi saat tengah menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Utara. Pertama-tama saya selaku mama dari Sheila Marsha Yosef saya menangis bukan karena sedih. Saya menangis karena saya bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan anak saya. Akibat perbuatannya, Sheila harus menjalani hukuman penjara, tapi 6 Maret 2009 ia dinyatakan bebas. Tapi baru saja bebas dari belenggu narkoba, Sheila terjerat skandal asmara. Ia diberitakan hamil, sementara tidak ada pernikahan sama sekali. Belum lagi misteri ayah biologis janinnya terkuak. Pada 7 September 2009, Sheila dijemput pihak kejaksaan di kediaman orang tuanya di Bali. Ia harus kembali ke penjara dalam kondisi hamil 2 bulan. Ya yang jelas ini bukan Natal pertama kali aku di Rutan Pondok Bambu. Tahun ini lebih spesial karena aku ditemani sama baby aku yang dalam kandungan. Melewati masa kehamilan di balik jeruji besi, sungguh pengalaman hidup yang sangat miris. Sheila baru bisa menghirup udara bebas pada 10 Februari 2010. Hanya 2 minggu pasca bebas, persisnya 24 Februari 2010, Sheila Marsha melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Bo. Bener-bener perjuangan seorang ibu di situ aku rasa ya pada saat itu. Akhirnya jam 3 lebih 34 lahir bayinya gitu. Hingga persalinan usai, Sheila masih bungkam soal ayah biologis putrinya. Baru pada 9 April 2010, misteri besar itu terbongkar. Adalah Erdian Aji Prihartanto alias Anji yang tampil dan mengaku sebagai ayah biologis dan anak yang dilahirkan Sheila Marsha. Jadi di sini aku sekali lagi membicarakan bahwa Tisha Charlotte Agraciana Joseph itu adalah anakku.
Bertemu Kiki Mirano, Sheila berharap bisa menjalani hidup yang lebih baik. Lantas seperti apa kisah mereka? Ikuti terus kisah Sheila di video selanjutnya. Prediksi. Gosip dari mana itu? Udah copot kan nggak lucu. Dia rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Klub paling hype di Jakarta saat ini. Adalah Syahrini yang memiliki beberapa koleksi mobil mewah di garasi rumahnya. Syahrini memang sangat dekat dengan kehidupan yang mewah. Dan sekarang Syahrini telah mengoleksi 3 buah mobil mewah. Antara lain Mercy SLK warna putih, Porsche Cayman warna abu-abu, dan Toyota Alphard putih. Jika Syahrini memiliki 3 buah mobil mewah, maka si cantik Nikita Willy juga tidak ketinggalan. Artis yang sering tampil di sinetron ini memiliki 1 buah mobil yang berharga miliaran rupiah. Dan mobil buatan Amerika ini bernilai sekitar 4 miliar rupiah, serta jarang terlihat di jalanan tanah air. Selain Nikita, Uya Kuya juga termasuk dalam jajaran selebritis yang gemar mengoleksi mobil mewah. Mobil mewah dengan modifikasi dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya menambah nilai jual dari mobil tersebut. Dani pun masuk dalam daftar para selebritis yang gemar mengoleksi mobil berharga jutaan bahkan miliaran rupiah. Bahkan Dani pun tidak segan-segan menghadiahkan kepada ketiga putranya mobil sekelas BMW 3281 tipe sport untuk si sulung Ahmad Al-Ghazali alias Al. Selain Dani yang menghadiahkan mobil mewah kepada buah hatinya, Hotman Paris Hutapea pun melakukan hal serupa. Pengacara sekaligus politikus ini dikabarkan menghadiahkan sebuah mobil sekelas Ferrari kepada sang putra ketika putranya itu berhasil meraih gelar master. Ia bahkan pernah menghadiahkan mobil seharga 9 miliar rupiah untuk ulang tahun putrinya. Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini. Karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia.
Waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Ya rusak deh kipas gue. Wah, seger banget. Klub paling hype di Jakarta saat ini. Di sini baru ada Puspa Catering 29 tahun. Jadi panggil anak-anak yatim, sama ya ada tausiah, ada sembahyang bersama, berdoa bersama. Jadi begini mula-mulanya itu saya kan suka ada acara di TVRI dulu. Jadi bikin apa namanya operet. Tapi biasanya itu jatuhnya itu sebelum puasa. Tapi ini karena sesuatu hal jadi puasa baru mulai jadi TVRI bilang, aduh Tante Titi itu kita nggak bisa menyiapkan makanan karena restoran kalau puasa tutup semua, jadi saya serahkan ke Tante Titi. Nah, aku punya adik namanya Nini ya, nah itu dia itu masaknya tuh pandai, jadi aku pagi-pagi jam 7 tuh aku telepon dia, nih tolongin Mbak Ti, ada apa? Tolong masakin, ya buat berapa? Buat 100, 150 sampai 200, oke. Buat kapan? Nanti siang. Wedan, aku cepat. Ya kalau kamu nggak masak, aku wedan beneran, saya bilang gitu. Akhirnya dia bisa masak karena 200 itu 200 apa 150 ya begini. Yang separuh anak-anak, separuh orang tua, gitu kan. Di sini tuh macam-macam ya, ada sup ya. Jadi kita bilang Supa Puspa. Sup itu banyak, tapi Supa Puspa ketahuan sekali rasanya, katanya sih menyenangkan. Terus ada apa saja Mbak, masakan dari Sabang Merauke, Eropa, Chinese, apa bisa. Sampai vegetarian pun kita kerjakan. Untung masih punya gengsi, masa aku yang bilang dulu. Ya habis setiap kali bapakku bilang kalau hidup tuh harus punya mimpi. Nah kalau nggak punya mimpi, tandanya tuh kamu tuh kayak mati suri gitu. Berarti kamu nadinya tuh nggak berkenyut lagi.